Oke, di pertemuan yang kemarin oke, jadi ini lanjutan materi yang minggu lalu ya. Eh, kita masih membahas persoalan masalah penelitian perancangan dan data, dan ini eh, lebih bagaimana mengumpulkan data itu, karena kadang-kadang mereka yang melakukan penelitian itu tidak tahu mau mengumpulkan data dari mana atau apa saja data yang mau dikumpulkan. Untuk capaian pembelajaran dan kemampuan akhir yang diharapkan ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu bagaimana membangun berpikir yang sistematis dan mendapatkan gambaran berbagai pendekatan dan metode desain. Bagaimana berpikir, melakukan analisis, mengambil keputusan, dan menguji konsep desain. Dan kemampuan akhir yang diharapkan adalah bahwa kalian nanti mampu memahami hubungan antara masalah penelitian atau perancangan dengan data, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana pengumpulan data sekunder itu. Minggu lalu kita sudah sampaikan tentang data primer dan data sekunder. Sedikit saya ulangi, kalau data primer itu data yang kita dapatkan secara langsung, ya, misalnya dengan cara wawancara atau memotret, ya, atau merekam dengan video fenomena yang ada, ya, itu namanya data primer. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang kita dapat dari orang lain. Jadi data itu sudah ada. Misalnya orang lain pernah melakukan wawancara, kemudian kita pakai data wawancara tersebut. Atau orang lain sudah pernah meneliti, kita pakai hasil penelitian tersebut. Atau orang lain sudah pernah membuat satu jurnal, maka kita pakai hasil jurnal atau laporan atau semacam itu. Itulah data sekunder. Dua-duanya penting, data primer maupun data sekunder. Ya, jadi tidak ada yang memang data primer itu lebih berbobot ya, karena apa? Karena kita mendapatkan sendiri, tapi bukan berarti itu yang apa data sekunder akan di bawahnya, tentu tidak. Ya. Ini minggu lalu sudah saya sampaikan tentang apa saja data sekunder yang bisa kita pakai. Jadi data sekunder bisa berupa buku, ya, atau monograf, bisa berupa buku cetak, ya, buku fisik yang terbuat dari kertas, meskipun
Sekarang zaman digital, tapi tetap saja masih kita pakai ya. Dan tentu saja termasuk e-book, ya, buku-buku dalam format digital. Ada yang berformat PDF dan sebagainya. Ya, ada yang format lain. Buku. Terus bisa juga berupa catatan-catatan. Ya, hasil dari penelitian yang lalu atau catatan lapangan, pengamatan lapangan itu juga bisa. Tentu saja catatan yang dibuat oleh orang lain ya. Bisa dari arsip pribadi, misalnya catatan harian, atau catatan dari arsip lembaga, ya, atau organisasi. Contohnya laporan penjualan, statistik, atau kalau contoh yang klasik itu misalnya catatan para pedagang ya. Dulu para pedagang zaman zaman pelayaran dulu selalu membuat catatan-catatan tentang daerah yang mereka datangi. Maka itu juga bisa menjadi catatan yang penting. Ya. Misalnya catatan pedagang dari Cina, dari Gujarat, India, atau dari Arab, itu mereka seringkali membuat catatan-catatan tempat yang mereka datangi. Karena rata-rata tempat yang mereka datangi itu bisa jadi tempat yang baru. Kemudian sumber data sekunder lainnya itu ya terbitan, ya, sering kita sebut sebagai periodikal. Terbitan itu ada antara lain surat kabar atau koran, tabloid, majalah. Ya, yang saya sebutkan tadi memang hari ini masih ada, tapi mulai ya mulai sedikit jumlahnya ya. Tidak seperti 20 tahun yang lalu, di mana terbitan-terbitan ini masih banyak. Hari ini semakin hari semakin sedikit itu surat kabar, tabloid, majalah, dan sebagainya. Karena orang mulai beralih ke media-media digital. Nah, periodikal ini terutama yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit yang bereputasi. Memang rata-rata mereka yang menerbitkan terbitan-terbitan ini, surat kabar, tabloid, majalah, ini memang perusahaan yang bereputasi, ya, atau perusahaan yang besar, terpercaya. Begitu. Mungkin hari ini seperti surat kabar Kompas, Media Indonesia, majalah Tempo, atau tabloid-tabloid terbitan dari kelompok Kompas Gramedia, itu merupakan penerbit yang bereputasi, Jawa Pos, dan sebagainya. Meskipun dulu sekitar 25 tahun yang lalu itu terjadi booming penerbitan media massa karena peraturannya diperlonggar. Ya juga ada penerbit-penerbit yang kurang bereputasi atau kurang bonafit, itu waktu itu juga ada. Artinya mereka hanya mengejar berita-berita yang sensasional saja. Waktu itu ada. Tapi orang juga bisa membedakan mana sumber yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Nah, kalau hari ini agak sulit ya. Sumber-sumber berita yang
berasal dari media online atau digital itu, ya kita harus bisa menyaringnya dengan lebih baik. Cuma sayangnya banyak orang yang lebih percaya sumber-sumber berita yang berasal dari media sosial. Sementara itu bukanlah sumber yang dianggap bereputasi atau bonafit ya. Nanti pada slide yang berikutnya akan saya jelaskan kenapa mereka disebut bereputasi atau tidak. Kemudian dari media sosial, ini tentu saja dengan catatan ya, media sosial berbagai platform aplikasi bertukar gambar seperti Instagram, bertukar film atau video seperti YouTube dan sebagainya, itu juga bisa menjadi data sekunder, tapi tetap kita harus memperhatikan siapa yang membuat atau siapa yang punya akun. Hari ini gampang-gampang susah karena kita bertemu dengan kebenaran yang sulit dibuktikan atau fenomena post-truth. Post-truth itu ya di mana sesuatu yang ada kita anggap benar atau sesuatu yang sebenarnya tidak benar, tapi karena orang meyakini itu benar maka lama-lama menjadi benar. Nah, itu fenomena hari ini. Kemudian ada sumber yang lain yaitu artikel ilmiah atau jurnal. Ya, beberapa pertemuan yang lalu saya minta untuk mencari sumber-sumber ini dari jurnal. Jurnal ini adalah salah satu sumber data sekunder yang dianggap bonafit atau bereputasi. Mengapa? Karena untuk menulis sebuah jurnal, sebuah naskah itu harus atau sudah melalui proses-proses pemeriksaan yang cukup ketat. Ya, ada revisi, ada masukan, ada review, dan sebagainya. Kemudian jurnal-jurnal ini pun juga untuk membuat sebuah jurnal itu juga tidak mudah karena ada syarat-syaratnya termasuk akreditasi dan sebagainya. Saya contohkan jurnal milik Udine sendiri ya, yaitu itu peringkatnya Sinta 2. Itu peringkat yang cukup tinggi ya. Karena peringkat pertamanya ada Sinta 1. Peringkatnya ada 4 ya, Sinta 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kalian mencari jurnal itu lihat juga peringkatnya. Apalagi peringkat yang internasional seperti Scopus dan sebagainya. Scopus pun juga ada peringkatnya. Ada yang disebut Q1, 2, 3, 4. Yang 1 tentunya paling tinggi. Nah, ini kalau mau lihat jurnal itu bereputasi atau tidak, itu bisa kita lihat peringkatnya. Peringkatnya bisa kita lihat dari mana? Itu ada satu website yang Simagu namanya, SCIMAGU. Simagu itu bisa untuk melihat jurnal-jurnal yang bereputasi, jurnal apa saja dari bidang apa saja, kemudian peringkat-peringkatnya. Karena apa? Karena hari ini pun jurnal-jurnal itu ternyata ada juga jurnal yang abal-abal, jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal apa namanya? Jurnal yang yang penting terbit gitu. Karena jurnal ini dibutuhkan oleh para peneliti atau akademisi untuk persyaratan administrasi tertentu, sehingga muncullah jurnal-jurnal abal-abal itu hanya demi untuk diterbitkan. Nah, ini jangan sampai kita tertipu dengan mengambil sumber dari yang tidak bereputasi seperti ini. Meskipun belum tentu tulisan di situ tidak bermutu, ya. Tapi
demi mudahnya saja kita bisa melihat peringkatnya dulu, peringkat dari jurnal tadi. Ya, karena biasanya dengan adanya peringkat itu jurnalnya adalah jurnal yang resmi atau yang diakui secara internasional. Ada lembaga yang mengakuinya. Kemudian ada laporan-laporan resmi dari pemerintah. Ya, pemerintah kadang mengeluarkan laporan-laporan, ya, undang-undang, dan seterusnya. Data statistik itu kita bisa lihat misalnya yang resmi dari Badan Pusat Statistik, ya, BPS, itu bisa kita baca. Meskipun lembaga swasta juga ada yang mengeluarkan data statistik, misalnya dari Nielsen, atau dari kalau sekarang statistik yang digital itu dari Hootsuite. Ya. Judulnya itu W-Sosial. Kemudian artikel-artikel di internet. Nah, ini harap hati-hati ya, karena internet sendiri itu adalah satu tempat di mana setiap orang bisa mengakses, ya, selama ada jaringannya, ya, bisa mengakses, kemudian juga bisa berpartisipasi di situ. Berpartisipasi ini artinya apa? Ya, bisa menulis, bisa membuat opini atau pendapat, bisa mengupload apapun di situ, nyaris tanpa aturan, nyaris tanpa seleksi apapun, ya kan? Kita bisa membuat blog yang berisi pemikiran kita, ya, terlepas dari pemikiran kita itu seperti apa, tapi kita bisa. Siapa yang mengatur? Nggak ada. Kontennya nggak ada yang mengatur. Itu akan ditindaklanjuti kalau ada yang melapor. Itu pun juga nggak gampang. Ya. Atau open source kayak Wikipedia. Wikipedia ini setiap orang bisa membuat konten, yang bisa menulis di situ. Nah, bayangkan kalau seseorang yang tidak berkompeten atau tidak apa namanya, tidak ahli di bidangnya, tidak kompeten, ya, itu menulis bidang yang bukan bidangnya, ya. Dengan sok tahu itu dia menulis, ya. Misalnya saya tidak pernah belajar tentang ilmu kedokteran, tapi saya dengan sok tahu menuliskan tentang dunia kedokteran, membahas suatu penyakit, obatnya, dan seterusnya, tentu tidak kompeten. Mungkin saya tahu, tapi apakah ada pengakuan untuk yang saya ketahui tadi? Beda kalau yang menulis itu ya seorang yang bertitel dokter, belajar kedokteran, ya, kuliah di kedokteran, punya pengalaman di kedokteran, tentu akan lebih relevan dia menulis. Kalau saya, ya tentunya kompetensi saya di bidang DKV. Kalau saya menulis tentang dunia DKV, ya itu pengakuannya, karena saya memang bidang saya adalah bidang DKV, bukan kedokteran lagi, kesehatan. Nah, ini penting ya. Sebenarnya boleh-boleh saja kita mengambil artikel di internet, tapi harus kita ketahui dulu siapa yang membuat, siapa yang menulis. Bukan semua yang misalnya apa namanya, orang terkenal atau influencer itu terus kita anggap benar loh, belum tentu. Justru influencer-influencer sekarang perlu kita pertanyakan apakah betul dia kompeten di situ. Misalnya
seorang yang mereview makanan misalnya, ya. Seorang yang mereview makanan, dia tidak punya latar belakang seorang yang mereview makanan, dia tidak punya latar belakang pengalaman di bidang gastronomi. Gastronomi itu ilmu tentang makanan. Kemudian mereview makanan. Nah, apa yang terjadi? Ya, pendapatnya mungkin hanya sangat subjektif, ya. Sangat subjektif. Jadi dia tidak bisa membuat satu penilaian yang objektif, ya. Tergantung suka-suka dia. Kita bandingkan saja kalau acara-acara review makanan, ya, seperti di acaranya Bundan Winarno. Mungkin ada yang tahu Bundan Winarno itu seorang ahli kuliner, atau William Wongso, atau yang luar negeri itu Gordon Ramsay, ya. Itu mereka terpercaya, ya. Latar belakang ilmu gastronominya bisa dibuktikan. Kemudian dia mereview makanan di acara yang diselenggarakan oleh media yang juga bereputasi, misalnya stasiun TV besar, ya, Metro TV atau semacam itu. Kalau Gordon Ramsay aja itu bikin acaranya di channel National Geographic atau di channel History yang sangat bonafit gitu. Itu bisa kita percaya, ya, termasuk turunan-turunannya nanti di media internet. Tapi kalau hari ini coba kalian lihat, setiap orang bisa mereview makanan, kemudian melakukan penilaian yang subjektif, ternyata nggak enak, tapi di reviewnya dibilang enak banget, atau sebaliknya dia dia ngomong semaunya kalau nggak enak, ya. Kemudian seperti yang ada beberapa waktu yang lalu peristiwanya, ya, seseorang yang mereview sebuah warung makan, kemudian mengakibatkan warung makannya itu tidak laku karena orang lebih percaya hasil review itu. Tapi hari ini sayangnya orang-orang lebih percaya hasil review sebelum membuktikan sendiri. Nah, itu sebenarnya ada perkara lain sih. Itu kalau menurut Google ada yang namanya Z-mod, ya, Zero Moment of Truth. Karena manusia sekarang di zaman digital itu sebelum memutuskan sesuatu itu baca-baca dulu reviewnya. Cuma sayangnya itu tadi reviewnya itu kadang subjektif. Oke, itu data sekunder. Bagaimana kita menganggap data sekunder tadi? Dasarnya adalah ini. Ini adalah lukisan dinding atau fresko. Nah, fresko itu lukisan dinding karya Rafael atau Raffaello Sanzio da Urbino. Ini adalah salah satu karya seni paling terkenal dari periode Renaissance. Lukisan ini menggambarkan sekelompok filsuf, ahli filsafat, ilmuwan, dan pemikir besar dari dunia klasik yang berkumpul di sebuah aula besar, ya, terlibat dalam diskusi dan refleksi. Tentu saja figur-figur di situ beneran ada, cuma penempatannya jelas mereka berasal dari masa yang berbeda. Ya, ini penggambaran. Lukisan ini memiliki makna yang kuat dan relevan ketika dihubungkan dengan
pembahasan kita hari ini tentang apa tadi, data sekunder. Loncat ke sini dulu. Nah, ini ada satu kutipan dari Isaac Newton, ya, penemu teori gravitasi. If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giant. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya atau maknanya, ya, ini punya makna yang mendalam tentang bagaimana pengetahuan dan pencapaian manusia itu seringkali merupakan hasil dari usaha kolektif, ya, usaha kolektif dan akumulasi wawasan dari mereka yang sebelumnya. Dari siapa? Ya tadi kita membicarakan data sekunder, maka jika saya punya banyak pengetahuan dari ini, itu karena saya membaca data dari orang lain tadi. Ya, ini pentingnya data sekunder tadi. Jadi di sini ada makna harafiah tentang pengakuan atas kontribusi terdahulu, atau kontribusi ini maksudnya ya hasil penelitian atau pemikiran dari orang-orang terdahulu yang saya maksud ini tadi, buku, catatan, artikel dan sebagainya. Nah, di sini kutipan Newton itu menyatakan bahwa kemampuannya untuk mencapai penemuan-penemuan besar, kalau Newton itu hukum gravitasi dan sebagainya, itu tadi, sebagian besar penemuan Newton ini disebabkan oleh kontribusi dan penemuan para ilmuwan dan pemikir sebelumnya. Ya. Nah, ini bentuk penghormatan pada mereka yang telah meletakkan dasar-dasar ilmiah yang dipakai Newton sebelumnya, misalnya Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan René Descartes. Nah, kutipan ini juga menggambarkan konsep bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan pemahaman manusia itu adalah proses yang bertahap. Jadi setiap generasi itu membangun pengetahuan berdasarkan temuan dan pemahaman dari generasi sebelumnya. Jadi ini mencerminkan ide bahwa sains dan filsafat itu adalah sebuah usaha yang kumulatif atau dikumpulkan dari sebelumnya dan saling tergantung. Jadi tidak ada satu teori yang betul-betul baru, tapi teori ini berdasarkan juga dari upaya kumulatif dari yang sebelumnya. Nah, kata-kata if I have seen further, it is by standing on the shoulders of giant. Jadi kalau saya bisa melihat lebih jauh, itu karena saya berdiri di atas pundak para raksasa. Jadi raksasa ini kan gede, ya, tinggi gitu ya. Jadi kalau saya bisa melihat kejauhan, gitu ya, di kejauhan, itu karena saya berdiri di pundak seorang raksasa. Jadi saya bisa melihat secara tinggi. Para raksasa ini apa maksudnya? Para raksasa ini ya perumpamaan bahwa pencapaian besar seringkali memerlukan dukungan dari upaya bersama dan kerja keras dari banyak individu yang merupakan peneliti-peneliti sebelumnya atau pendapat-pendapat sebelumnya, yang mungkin tidak selalu mendapatkan pengakuan langsung. Oleh karena itu, dalam setiap penulisan data sekunder kita perlu melakukan kutipan. Nah, ini apa namanya? Kutipan-kutipan ini itu bentuk penghargaan dari kita untuk orang-orang yang sebelumnya sudah melakukan
upaya-upaya tadi. Ya, sudah melakukan penelitian, laporan, membuat artikel, dan sebagainya. Ini juga menunjukkan bahwa dalam kita membuat data-data sekunder, itu ada kerendahan hati. Jadi kutipan tadi, kalau kita mengutip, itu kan selalu harus kita sebutkan sumbernya, itu salah satu bentuk kerendahan hati kita. Bukan mengakui tulisan orang lain tadi sebagai tulisan kita. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim pencapaian besar tadi tanpa mengakui peran-peran atau penemuan-penemuan dan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Jadi ini penjelasan tentang bagaimana data sekunder tadi kita hadapi. Jadi kita menjadi lebih tahu itu bukan karena kita pintar, tapi karena kontribusi dari pencapaian orang lain sebelumnya yang kita pakai sebagai data sekunder tadi. Kita tidak mungkin hanya memakai data primer saja. Ya, tetap harus kita membaca atau mencari data-data sekunder. Dan bentuk penghargaan untuk data sekunder ini apa ya? Kita mengakui bahwa kita mengambil dari sana. Mengambil ini harus ada aturannya ya, cara mengutip, ya, parafrase dan sebagainya. Ya, kemudian menuliskan sumbernya. Ini ada aturannya sendiri dan harus kita taati. Maka ini tadi lukisan apa kaitan lukisan School of Athens ini dengan kutipan dari Isaac Newton tadi, yaitu yang dimaksud oleh Isaac Newton berdiri di atas bahu raksasa. Itu maknanya adalah bersama-sama menekankan pentingnya warisan intelektual dan bagaimana setiap pencapaian besar itu adalah hasil dari akumulasi pengetahuan yang dibangun oleh orang-orang sebelumnya, oleh generasi sebelumnya. Ya, kita mengutip ini kan tentu saja yang kita kutip orang sebelum kita kan. Nah, lukisan ini menggambarkan secara visual gagasan bahwa pemikiran dan penemuan manusia adalah hasil dari kolaborasi dan kontribusi berkelanjutan dari para pemikir besar sepanjang sejarah. Nah, ini adalah pengakuan terhadap peran dalam tanda kutip para raksasa tadi, ya. Jadi kalau kita hebat itu sebenarnya karena kita berdiri di atas pundak raksasa, ya. Karena kita membaca sumber-sumber lain, ya. Jadi dalam sebuah penulisan ilmiah itu selalu ada kerendahannya. Jadi ini ada pengakuan terhadap peran dalam tanda kutip para raksasa intelektual tadi yang memungkinkan kita untuk melihat lebih jauh dan memahami lebih dalam dunia kita. Ya. Jadi pengetahuan, konsep, hipotesis, teori-teori, dan paradigma itu terbentuk dari konsep, hipotesis, teori, dan paradigma yang didukung oleh banyak orang sebelumnya. Ya. Di teori-teori yang ada di sini tidak ada yang sebenarnya sangat baru. Selalu muncul dari kumpulan atau tumpukan atau akumulasi pendapat-pendapat sebelumnya. Meskipun
pendapat yang ada sebelumnya itu tidak, bunyinya tidak seperti teori yang kita temukan ya, tapi itu berasal dari pemikiran itu. Jadi pemikiran sebelumnya itu memicu pemikiran kita hari ini. Maka kita sering mendengar bahwa teori tertentu itu dipengaruhi oleh pendapat dari orang-orang tertentu pula. Kemudian pengetahuan tidaklah muncul dari ruang hampa. Jadi pengetahuan itu tidak muncul dari ruang kosong, tahu-tahu ada, tidak. Maka opini subjektif sekalipun pasti memiliki dasar pengetahuan. Jadi meskipun pendapat kita itu subjektif itu ya hanya menuruti diri kita sendiri. Ya, subjektivitas pun itu juga punya dasar ya. Jadi jangan dibilang sesuatu yang subjektif itu tak berdasar. Semua ada dasarnya. Ya, tinggal dasarnya apa gitu. Dasarnya bisa dibilang benar atau tidak ya. Atau dasarnya memakai sudut pandang yang apa, sudut pandangnya dari kiri apa kanan. Jadi maka opini subjektif sekalipun itu pasti punya memiliki dasar pengetahuan, konsep, hipotesis, dan teori dan paradigma yang ada sebelumnya. Jadi misalnya seseorang yang berpendapat menurut kita subjektif, ternyata dia itu terpengaruh oleh satu teori-teori tertentu atau paradigma, pendapat-pendapat dari orang tertentu atau filsuf tertentu atau aliran tertentu. Ya. Ini contohnya bahwa sesuatu yang ada itu berasal dari sumber yang bermacam-macam juga. Misalnya ini, dari sebuah judul berita, tingkat kematian dan jumlah orang. Ya. Ternyata data tentang tingkat kematian ini berasal dari sumbernya ini. Sementara jumlah orang itu datanya sumbernya dari sini. Ya, jadi untuk menjelaskan pengertian atau menjelaskan suatu keadaan. Misalnya ini. Ya. Jadi setiap pendapat itu tetap saja ada dasarnya. Ya. Sengawur-ngawurnya orang berpendapat itu ada dasarnya. Meskipun yang dasarnya itu juga sama-sama ngawur, misalnya. Tapi tetap ada dasarnya. Atau ini, ya dalam sebuah paragraf ini ternyata diketahui memiliki atau berasal dari beberapa sumber. Misalnya ini, ternyata kalimat ini sumbernya dari sini, ya, tulisan seseorang, ya, namanya Nizar ini, dengan judul tulisannya Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Kemudian yang di sini, ini sumbernya dari sini, ya. Maka sebaiknya ini kita tulis dalam tanda kurung, ya, Nizar 2011 halaman sekian itu. So, ini ya, ini berasal dari sini, ini berasal dari sini. Jadi ini berasal dari sini yang kita simpulkan. Nah, terkait data sekunder. Nah, ini tadi yang saya bilang dari depan tadi. Dalam kita mencari data sekunder, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kredibilitas dan reliabilitas.
Reliabilitas itu adalah mengacu pada konsistensi atau kestabilan hasil dari suatu pengukuran ketika digunakan berulang kali. Di reliabilitas ini adalah konsep kunci yang mencerminkan konsistensi dan kestabilan hasil pengukuran. Jadi konsisten. Di pendapat itu konsisten. Sementara kredibilitas itu adalah merujuk pada kepercayaan atau keyakinan diberikan kepada seseorang, ya, institusi atau informasi berdasarkan beberapa faktor, misalnya kejujuran, keahlian, kemudian rekam jejak yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dalam berbagai konteks, kredibilitas memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana orang atau informasi yang dipersepsikan dan dipercayai itu. Jadi kredibilitas ini adalah kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan serta hubungan yang efektif baik secara pribadi maupun profesional. Ini melibatkan kombinasi antara reputasi, keahlian, kejujuran, konsistensi, dan transparansi. Dalam era informasi dan komunikasi sekarang yang kompleks, semakin kompleks, yang rumit, memahami dan memelihara kredibilitas itu adalah hal yang penting untuk keberhasilan dalam berbagai aspek. Nah, bagaimana data sekunder tadi terkait dengan kredibilitas dan reliabilitas? Maka kita harus menemukan data yang kita anggap kredibel dan reliabilitasnya terpenuhi. Misalnya kepercayaan atas data sekunder. Ya. Siapa yang nulis? Datanya dapat dipercaya enggak? Kita bisa membedakan ini data atau fiksi. Ya. Kemudian selain penulis, juga penerbitnya siapa? Kalau kita membaca buku-buku yang bonafit, ya, buku-buku yang bagus, itu biasanya juga diterbitkan oleh penerbit yang bagus dan terpercaya. Ya. Banyak penerbit luar yang terpercaya kayak Wiley dan sebagainya itu. Oh, itu ketika kita mendapatkan satu buku atau e-book keluaran Wiley, ya ini pasti dapat dipercaya. Kenapa? Karena Wiley sendiri merupakan penerbit yang bonafit. Dia hanya menerbitkan buku-buku yang juga bonafit. Dia tidak menerbitkan sembarang buku. Dan bukunya juga sudah melalui saringan yang ketat, seleksi yang ketat, diperiksa ini dan itu dan seterusnya. Maka itu kita bisa sebut buku terbitan Wiley itu sebagai data sekunder yang memenuhi unsur kredibilitas dan reliabilitas. Karena saya juga pernah menemukan buku yang ternyata ketika kita baca tidak terpercaya. Meskipun yang dibahas itu tentang sesuatu yang sudah sangat kita kenal. Misalnya saya menemukan buku History of Java ya, yang kita tahu itu pengarangnya Stanford Raffles. Nah, tapi ternyata loh kok isinya kayak ini. Dan buku History of Java kok referensinya mayoritas dari website semua. Nah ini jadilah buku tadi tidak terpercaya. Kita harus bisa mencari tahu seperti ini, harus bisa mengenali. Jadi jangan kita buru-buru bahwa semua buku juga terpercaya.
Kemudian aktualitas. Aktualitas itu adalah merujuk pada relevansi dan kehadiran informasi atau peristiwa yang terkini, ya, terbaru pada saat ini. Jadi dalam berbagai bidang, aktualitas ini punya peran besar dalam menentukan bagaimana kita memahami dan merespon dunia di sekitar kita. Memahami dan memanfaatkan aktualitas itu penting untuk membuat keputusan yang tepat, relevan, dan responsif terhadap perubahan. Ada dikatakan bahwa data yang terbaik, data yang baik itu adalah ya data yang terbaru. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan ini berkembang terus. Bagaimana kita memakai pendapat dari tahun 50-an terus kita pakai terus ya, kutipan dari tahun 50-an kita pakai terus, sementara teori atau peristiwa yang membahas itu sudah berkembang. Nah, ini kita tinggalkan ya, sumber data yang ketinggalan zaman ini jangan kita pakai terus ya. Karena masih ada orang-orang yang memberikan sumber data tapi sumbernya dari sumber yang sudah sangat ketinggalan zaman. Jangankan tahun 50 ya. Sekarang tahun berapa? 2024. Pendapat dari tahun 2000 pun juga sudah dianggap ketinggalan zaman karena sudah seperempat abad lebih. Hampir seperempat abad. Meskipun sepertinya baru kemarin. Apalagi ilmu-ilmu yang punya kecenderungan sangat dinamis, seperti ilmu DKV kita itu kan sangat cepat sekali berkembang. Bisa jadi pendapat tahun lalu sudah tidak berlaku lagi. Tapi ada juga ilmu-ilmu yang berkembangnya tidak secepat itu. Misalnya ilmu-ilmu yang dianggap induk kayak filsafat. Itu pendapat-pendapat dari filsuf Yunani kuno yang asalnya dari ribuan tahun yang lalu pun masih bisa kita pakai. Ya. Tapi ilmu-ilmu pemasaran, ilmu-ilmu yang terkait dengan teknologi, ilmu-ilmu komunikasi itu berkembang cepat. Jadi tidak bisa kita pakai terus-terusan yang pendapat yang lama. Pasti akan muncul pendapat baru. Ya. Jadi data yang baik adalah data yang terbaru. Dengan catatan itu tadi ya, kecuali ilmu-ilmu atau bidang yang induk seperti filsafat, itu masih bisa kita pakai teori-teori yang lama atau sangat lama. Nah, terkait dengan data sekunder, mencari data sekunder itu ada aturan, meskipun aturan ini bisa di tempat lain atau di dalam konteks yang berbeda, itu juga berbeda aturannya. Dalam artikel ini ya, ada kebiasaan membatasi sumber data sekunder hingga 10 tahun ke belakang. Jadi kalau kita menulis ilmiah, penelitian, dan seterusnya, itu sebaiknya buku-buku yang dipakai itu jangan lebih dari 10 tahun ke belakang. Misalnya kita menulis di tahun 2024 ini, berarti buku yang atau sumber yang paling lama, sumber data sekunder, itu ya keluaran paling lama tahun 2014. Jadi bukan buku-buku terbitan tahun 2000 kita pakai terus, ya, atau malah sebelumnya. Tapi kecuali satu ilmu yang babon, ya, ilmu-ilmu yang teori-teori yang mendasari itu. Ya. Meskipun tetap saja teori babon tadi
Ya, meskipun teori-teori babon tadi itu kadang-kadang juga diperbarui atau ada orang yang memperbarui teori-teori tersebut. Ya. Tapi penting untuk tetap memakai data yang aktual. Ya. Paling tidak 10 tahun belakang ini sudah banyak yang memberikan peraturan seperti ini ya, 10 tahun ke belakang, termasuk di tempat saya itu referensi itu paling tua atau paling lama berasal dari 10 tahun yang lalu. Kalaupun ada sumber-sumber yang dari sebelumnya itu juga kita batasi dengan semua teori-teori lama. Nah, beberapa kriteria sumber data sekunder ya. Yang pertama, penulisnya siapa? Mungkin kita tidak bisa ya atau tidak sempat, tidak punya banyak waktu untuk meneliti siapa sih yang nulis, latar belakang penulisnya. Ya. Misalnya dia tingkat pendidikannya apa? Karena ini juga subjektif ya. Karena ada juga faktor pengalaman dan jabatan akademiknya ya. Apakah dia tokoh politik misalnya tulisan dari Soekarno ya. Soekarno kan sering menulis buku. Tokoh sosial kultural, tokoh ekonomi, dan seterusnya. Siapa mereka? Terus di sini dengan catatan itu ada influencer dan pesohor. Ini tentu saja dengan peringatan keras ya. Tidak semua influencer dan pesohor ini bisa kita pakai pendapatnya ya. Karena hari ini tiap orang bisa menjadi influencer dan pesohor karena jasa dari teknologi internet ya, teknologi online. Siapapun bisa jadi influencer, bisa jadi artis terkenal ya, bisa viral sendiri. Ya. Kita harus bisa membedakan. Kemudian lembaga resmi negara. Ya, oke lah kalau lembaga resmi negara sudah pasti bisa kita percaya. Atau perusahaan yang tersohor atau bereputasi, misalnya perusahaan-perusahaan besar. Kadang-kadang perusahaan besar ini juga mengeluarkan statement-statement penting atau pendapat-pendapat penting atau kadang juga bikin buku kayak Google ini juga seringkali bikin buku atau teori-teori tentang pemasaran atau komunikasi ya. Nah, kalau buku tersebut yang ngeluarin Google, kita percaya apa enggak? Ya tentu saja percaya ya. Kemudian terkait data sekunder yang lain, kita jangan memakai ensiklopedia terbuka. Yang dimaksud di sini adalah Wikipedia, itu ensiklopedia terbuka. Kenapa? Karena dalam Wikipedia itu setiap orang bisa nulis, setiap orang bisa bikin artikel. Ya, bayangkan kalau ada seseorang yang tidak paham sejarah, misalnya Keraton Yogyakarta, itu menulis di Wikipedia tentang Keraton Yogyakarta. Maka yang ada apa? Dia jadi sok tahu. Nah, bodoh banget nih. Padahal dia bukan ahli sejarah, bukan ahli antropologi, bukan ahli sosial, tapi nulis. Hanya karena dia pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta, sedikit tahu, baca dari brosur-brosur, terus dia bisa nulis di Wikipedia. Ya, ini jangan. Jadi sumber yang berupa ensiklopedia terbuka seperti Wikipedia itu tidak bisa kita pakai. Kemudian personal blog. Ya, ini sekali lagi juga sebaiknya kita tidak pakai karena kita tidak tahu siapa orang yang menulis. Apa
relevansi dia, apa reputasi dia, apa kredibilitas dia, ya, apa dia reliabilitas dia bagaimana. Tidak kita ketahui. Saya bisa ngomong begini karena saya pernah punya blog yang saya nulis sendiri, artikelnya ya tentang DKV. Tentu saja karena saya orang DKV menulis tentang DKV ya boleh dikatakan relevan ya bidang yang saya tulis karena itu bidang yang saya pelajari. Ternyata saya menemukan di blog orang lain tulisan saya ada di situ. Jadi orang lain ini itu mengambil gitu aja tulisan yang saya punya dari blog saya. Persis kata-katanya bahkan titik komanya aja sama. Ya. Nah ini bagaimana kalau yang ternyata yang kalian kutip adalah blog dari orang yang mengambil tulisan saya. Maka yang kamu tulis di situ sumbernya adalah tulisan orang lain tadi, padahal orang lain tadi hanya sekedar mengambil tulisan di blog saya apa adanya. Nah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan sumber seperti ini. Maka personal blog itu atau website itu sebaiknya tidak kita pakai kecuali ini syarat tertentu tadi ya, kita tahu persis siapa yang nulis. Ya. Misalnya ahli kuliner Bondan Winarno atau Gordon Ramsay punya blog pribadi, nah dia yang nulis, ya kita bisa percaya sama dia. Tapi kalau orang yang nulisnya tidak jelas ya jangan kita pakai. Kemudian media massa tidak jelas. Sekarang media massa online banyak ya yang nggak jelas ya. Itu jangan serta-merta kita ambil, kita percaya. Kadang mereka pun juga mengambil berita dari sumber yang lain. Ya, entah orang atau entah memakai bot. Sekarang kan bisa loh, orang memakai bot, memakai AI untuk mengambil berita dari orang lain, kemudian diambil untuk media massa mereka. Tujuannya ya hanya untuk mencari keuntungan sendiri ya. Nah itu. Nah untuk sumber dari internet silahkan diverifikasi, ada itu caranya, atau cara ngecek situs ya, bagaimana itu situs beneran atau bukan ya, berita itu beneran atau hoax. Jadi data sekunder penting, tapi tidak semua bisa kita percaya. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar menyeleksi data sekunder tadi. Asalnya dari mana, ya, siapa yang nulis, relevan atau tidak, dan seterusnya. Nah itu pembahasan kita tentang data sekunder. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan.